Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya terlebih dahulu kita membaca doa. Baik, Ibu minta kepada ketua kelas pimpin doanya pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu absen kalian terlebih dahulu ya. Anissa Miati, Hadir, Bu. Anggi Anggraini, Ada, Bu. Ariska Susanti, Ada, Bu. 3. Erna, Ada, Bu. Ya. Rahma Zulfaira, Fahriza Khairul Rashid. Hadir, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu minta rapikan tempat duduknya. Dan Ibu harapkan di atas meja kalian cuma ada buku dan pensil atau pulpen. Baik anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang indahnya saling membantu. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada kalian tentang materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Di mana materi kita minggu lalu itu tentang adil. Ibu minta kepada kalian untuk menjelaskan apa itu adil. Coba siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Adil artinya sama rata, tidak pilih kasih, Bu. Benar ya apa kata teman kalian, Erna, bahwa adil itu artinya sama rata atau tidak pilih kasih. Baik, siapa di antara kalian yang tahu bagaimana contoh dari sikap adil tersebut? Saya, Bu. Contohnya, Bu, saya punya saudara dan punya adik. Ibu saya mengasih jajan, punya saya 2.000, punya adik saya 2.000. Ibu saya adil, Bu. Benar ya apa yang dikatakan teman kalian tadi, bahwa contoh dari adil itu seperti apa yang dikatakan oleh Ariska. Adil itu contohnya misalkan ibu kalian memberi uang jajan kepada kalian 2.000 dan kalian memiliki seorang adik dan adik kalian diberi juga uang sebanyak 2.000. Jadi ibu kalian merupakan mencontohi sikap adil tersebut. Sebelum ibu menjelaskan, ibu harap kalian memperhatikan ketika ibu menjelaskan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang indahnya saling membantu. Barang siapa yang tidak mendengarkan atau memperhatikan ibu ketika menjelaskan, ibu akan kasih kalian sanksi ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, indahnya saling membantu, yang artinya yaitu sikap atau akhlak terpuji terhadap sesama berupa sikap saling tolong menolong atau membantu
terhadap sesama. Baik anak-anak, kita sebagai manusia adalah seseorang atau makhluk sosial yang merupakan Baik anak-anak, sikap saling membantu ini jika dikaitkan kepada diri kita, kita ini merupakan makhluk sosial yang tidak akan pernah lepas dari orang lain. Artinya, setiap kegiatan yang kita jalani terkadang secara tidak langsung dibantu kebaikan orang lain. Orang-orang di sekitar kita yang selalu ada jika kita membutuhkan pertolongan. Sebab sudah menjadi karakter manusia dalam hidup ini untuk menjalani hidup dengan secara kerjasama. Apalagi sikap kita membantu ini merupakan suatu kebaikan atau perbuatan baik tersebut kita lakukan dan diperuntukkan kepada orang lain. Saya ibu yakin itu akan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang lain ataupun bagi orang-orang yang di sekitar kita. 2, 3. Indahnya saling membantu di sini. Kita ini merupakan dapat bermanfaat bagi orang lain. Contohnya dengan kita membantu orang tersebut, kita akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita yang membantu merasakan kebahagiaan tersebut, dan orang yang dibantu akan merasakan kebahagiaan juga. Untuk itu, Ibu minta kepada kalian semua, kita sebagai makhluk sosial, kita harus saling membantu satu sama lain. Tidak memikirkan atau tidak memilih membantu orang, misalkan dia tua dari kita, dia muda dari kita. Kita harus tetap membantu orang tersebut karena mereka yang mau karena mereka yang merasa dibantu, berarti mereka merasakan bahwa mereka butuh kita. Dan sikap saling membantu ini merupakan salah satu ajaran dalam Islam, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Sungguh ajaran yang sangat mulia ini mengajarkan kepada kita untuk saling peduli, saling melihat kiri dan kanan, saling membantu atau menolong jika ada yang membutuhkan dalam hal kebaikan. Dan ini merupakan sebuah ajaran yang perlu kita tunaikan atau kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memiliki sikap saling membantu ini, bahwa sesungguhnya hati kita ini sangat mulia karena ingin membantu atau berbagi terhadap sesama, terlebih kepada seseorang yang sudah tua, yang hidup seorang diri, bahkan menurut penuturan salah seorang teman dalam dan indahnya saling membantu ini, tentunya kita akan mendapatkan amal kebaikan dan akan dibalas juga kebaikan pula. Sekecil apapun perbuatan kita, baik yang dilakukan dengan tulus, insya Allah akan mendapatkan balasan kebaikan pula. Begitu sebaliknya, jika kita melakukan kejahatan, maka kita akan dibalas kejahatan pula di akhirat kelak. Dan tolong menolong dalam kebaikan ini yaitu berupa dengan berbuat kebaikan dan menolong orang dalam keadaan apapun, niscaya ia akan mendapatkan timbal balik, baik itu dari Allah maupun dari manusia itu tersendiri. Kaitannya dengan sikap saling menolong sesama dalam kebaikan sudah ada terdapat di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Nah, di dalam ayat tersebut terdapat tentang tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Tidak akan menjadi masyarakat yang kokoh dan kuat kecuali adanya dibangun atas dasar saling kerja
Sama. Saling tolong-menolong dan saling membantu antar satu sama dengan yang lainnya, yaitu masing-masing di antara manusia berusaha saling membantu kebutuhan yang lain, baik itu dengan harta, jiwa, ataupun yang lainnya. Dengan adanya saling tolong-menolong dan membantu seluruh anggota masyarakat kita akan merasakan bahwa semuanya bagaikan satu raga atau satu tubuh. Dan perilaku tersebut merupakan salah satu amalan yang paling utama di sisi Allah. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu ingin kalian bekerja sama atau berkelompok. Ibu akan pilih kalian dan membuat kalian menjadi 2 kelompok, dan dalam satu kelompok tersebut terdiri dari 3 orang. Kelompok pertama Erna, Fahri, dan Ariska. Kelompok kedua Anissa, Rahma, dan Anggi. Baik anak-anak, kalian Ibu minta yang sudah dibagi kelompoknya duduk dengan kelompoknya masing-masing, dan Ibu minta kalian merangkum apa yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ya? Setelah kalian selesai meresum nanti, Ibu minta setiap ketua kelompok untuk maju ke depan presentasikan hasil dari resuman kalian. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Action. Paham kan? Paham, Bu. Apa ini? Paham? Ih, ganti kita nulis ih. Kamera roll action. Besok nulis tuh. Udah 3 kamera lo saya. Paham? Waktunya tinggal sedikit ya, Nana. Nanti kita akan lanjutkan presentasi untuk kalian. Wih, Pahala Dan dari Allah Subhanallah Ta'ala. Selesai, Bu. bagus ya. Kelompok 2 sudah selesai. Tinggal menunggu kelompok 1. Ya. Dah, Bu. Baik anak-anak, karena kalian sudah menyelesaikan resuman kalian, baik selanjutnya kita lanjutkan untuk presentasi dari antar kelompok. Ibu minta kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik. Indahnya saling membantu. Gotong royong membentuk seperti membantu ibu memasak, membantu ayam cuci motor supaya bersih. Jadi saling membantu merupakan perilaku yang terpuji bagi semua manusia atau di sekolah maupun di rumah. Jadi perilaku yang baik tidak memilih tua atau muda, yang mendapatkan pahala dan mendapatkan kebaikan dari orang lain. Sekian dari kelompok kami. Baik, selanjutnya kelompok 2. Inilah hasil diskusi kelompok kami. Jadi saling membantu merupakan perilaku terpuji, dan indahnya saling membantu adalah saling tolong-menolong, tidak peduli tua atau muda. Orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dari Allah. Sekian dari kelompok kami. Baik anak-anak, kegiatan diskusi kita
presentasi untuk hasil rangkuman atau resumen kalian sudah selesai. Baik, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu rebut kursi. Di mana rebut kursi ini yaitu suatu permainan. Nah, nanti kita nyanyi sama-sama, nyanyi tentang nama-nama nabi. Contohnya Adam, Idris, Nuh, Soleh. Nah gitu, nanti ketika ibu bilang stop, untuk ketua kelompoknya masing-masing maju ke depan dan mengelilingi kursi tersebut. Di mana ketika berebut kursi ini, di mana ketua kelompok tersebut nanti berebut kursi di depan ini. Nanti ketika ibu bilang stop, kalian berebut kursi tersebut. Nah, jika di antara kelompok tersebut tidak mendapatkan kursi, jadi ibu suruh kalian maju ke depan dan mengambil botol, di mana isi botol tersebut terdapat suatu pertanyaan, dan pertanyaan tersebut akan dijawab kelompok yang tidak mendapatkan kursi, dan dia akan bermain peran tentang pertanyaan yang ada di dalam botol ini. Baik, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Baik, untuk ketua kelompoknya Erna dan Anissa, ibu persilakan maju ke depan, siap-siap, karena sebentar lagi permainan atau game kita akan dimulai. Ya. Baik, kepada kawan-kawannya lain, ibu harapkan berdiri dan berbanjar baris-baris di sini, satu di situ, satu di sini, satu di sini. Baris. Udah diam. Baik, nanti ketika teman kalian di depan, kita nyanyi nama-nama nabi. Kami nyanyi ya. Kemudian ketua kelompoknya, ibu harapkan ketika teman-teman kalian bernyanyi, kalian mengelilingi, berputar-putar mengelilingi kursi tersebut. Oke? Paham? Iya, Bu. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Isa. Stop. Jadi karena teman kalian dari kelompok 2, ketua kelompoknya yang mendapatkan kursi tersebut, jadi ibu minta kepada kelompok 1 siap-siap untuk menjawab pertanyaan yang ada di botol ini. Mohon kepada kelompok 1, ibu persilahkan maju, buka dan ambil kertas yang di dalamnya. Ayo bacakan di depan teman-teman kamu. Contoh tolong menolong dan bermain peran. Ibu minta anggota dari kelompok 1 membantu Erna ya dalam mencari contoh dari tolong menolong atau dari sikap saling membantu. Baik, ibu persilakan kepada kelompok 1 untuk memberikan contoh beserta bermain peran. Kak, saya ada PR dan saya tidak mengerti. Kakak bisa bantu saya nggak? Iya, bisa. Ya. Ini merupakan contoh saling membantu. Ini merupakan contoh indahnya saling membantu. Jadi teman-teman kalian tadi sudah memberikan contoh dan sekaligus bermain peran tentang indahnya saling membantu. Ibu minta kepada kalian semua duduk kepada tempatnya masing-masing. Baik, selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Baik, apakah kalian sudah paham tentang materi kita pada pagi hari ini? Coba silakan ceplurap. Sebelum Ariska bertanya, teman-teman ibu sebelum teman kalian Ariska bertanya, ibu minta kepada kalian semua harap mendengarkan penjelasan dari ibu ya.
Baik, Bu. Bu, saya mau bertanya. Contoh indahnya. Bu, Bu, contoh indahnya saling menolong di lingkungan sekolah bagaimana, Bu? Nah, bagus ya pertanyaan teman kalian, Hariska. Contoh dari indahnya saling membantu di lingkungan sekolah. Contohnya ketika teman kalian tidak memiliki pensil atau pulpen, kalian sebagai seseorang yang memiliki pulpen yang lebih, kalian boleh meminjamkan pensil atau pulpen tersebut. Saya, Bu. Saya, Bu. Kalau contoh kehidupan sehari-hari gimana, Bu? Saya, Bu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari gimana, Bu? Kalau contohnya dalam kehidupan sehari-hari, dari sikap saling tolong menolong ini, misalkan di sekitar kita ada nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah tua renta, dia sudah tidak mampu lagi bekerja. Kita sebagai yang masih muda, yang mempunyai harta yang lebih, misalkan kita berbagi, misalnya kita berbagi atau membantu dia berupa memberikan sedikit sedekah atau memberi bahan pokok makanan yang lainnya, gitu ya contohnya. Iya, Baik, Ibu akan memberikan kalian pertanyaan. Siapa yang masih ingat arti dari saling membantu atau tolong menolong? Yaitu berupa saling tolong menolong terhadap sesama makhluk, yaitu berupa sikap saling tolong menolong terhadap sesama makhluk sosial. Baik, benar kata teman kalian Anissa tadi ya, bahwa sikap tolong menolong itu merupakan sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau akhlak terpuji terhadap sesama. Dan sikap tolong menolong ini merupakan sikap yang sangat dianjurkan di dalam pandangan Islam atau di dalam Islam. Dan sikap tolong menolong ini atau sikap saling membantu ini merupakan terdapat di dalam firman Allah di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2. Dan di dalam artinya tersebut mengatakan bahwa dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa. Baik, dapat Ibu simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang indahnya saling membantu. Indahnya saling membantu ini merupakan akhlak terpuji atau sikap tolong menolong terhadap sesama. Dan ketika kita memiliki akhlak terpuji ini, sikap tolong menolong, kita akan mendapatkan amalan baik, amal baik dari Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dan di sisi lain, kita bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan dari indahnya saling membantu ini, dan indahnya saling tolong menolong ini, selain kita bermanfaat bagi orang lain, kita juga dapat membahagiakan orang lain dan kita juga mendapatkan pahala yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, Ibu harapkan Ibu harapkan kepada kalian semua dan Ibu sebagai Ibu pribadi agar kita memiliki salah satu dari akhlak terpuji ini, yaitu sikap saling tolong menolong. Baik, kita sebagai makhluk sosial di muka bumi ini, dan Ibu harapkan kepada kalian semua agar kita memiliki akhlak terpuji atau sikap tolong menolong terhadap sesama atau membantu dan berbagi terhadap sesama. Jadi kita di sini Ibu harapkan juga memiliki sikap baik dan akhlak terpuji tersebut. Untuk itu Ibu minta kepada kalian semua tolong dibuka agak ngomong. Baik, Ibu minta kepada kalian semua tolong dikerjakan buku LKS-nya halaman 45. Karena minggu depan Ibu akan bertanya kepada kalian tentang LKS halaman 45 tersebut.
Iya, Bu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta sama-sama membaca doa penutupan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Baik anak-anak, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.